tokoh mungkin ya. Tokoh ini adalah, kalau boleh aku sebut ada 3. Boleh, gimana? Yang pertama itu adalah seorang, aku sebut arsitektur pemikiran. Ya. Terus yang kedua itu adalah seorang seniman yang kreatif. Terus yang ketiga itu aku sebutnya sebagai tokoh kayak vitamin C gitu. Jadi prinsip hidup sampai akhirnya aku paham bahwa maksudnya adalah aku itu harus jadi tipe manusia yang bisa beradaptasi dan juga fleksibel sama kondisi-kondisi yang ada. Kita sebagai manusia tuh nggak melulu harus serius, kita nggak melulu harus kaku sama hidup ini. Tapi yang namanya kita hidup tuh harus ada unsur komedinya. Bahkan kalau misalnya dibilang kalau misalkan hidup ini tuh sebenarnya cuma 2 hal deh. Yang pertama adalah kita syukur, dan kedua adalah sabar. Maksudnya gimana aja, kalau kita dapat apa yang kita mau, kita bersyukur. Kalau nggak dapat, disabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Sama aku Latifah Syafanatul Amalia, dan kali ini juga sama seperti episode-episode sebelumnya, yaitu dari jurusan bimbingan konseling Islam. Oke, kita sekarang ada mahasiswa berprestasi, dia jadi co-founder loh. Boleh dong kita perkenalan dulu sama Teh Rahma. Oke, halo Latifah ya? Iya. Halo Kak, mungkin Latifah. Iya. Sebelumnya perkenalin teman-teman, aku Rahma Afifah atau biasa dipanggil Alma. Hari ini aku alhamdulillah jadi co-founder di salah satu platform digital, Ruang Psikologi Indonesia, yang basicnya dia bergerak di bidang edukasi sebetulnya. Kayak gitu tuh. Oke, mau dipanggil Tete apa Rahma apa Ama gitu? Biar lebih enak. Yang kayaknya lebih dekat aja yang mana gitu. Oke, udah Rahma aja kali ya, biar lebih enak. Oke, Rahma boleh dong, kan kita belum kenal jauh nih. Boleh gak sih ngeceritain dari masa kecil kali ya, biar lebih mendasar gitu. Okay. Dari masa kecilnya Rahma itu gimana sih? Masa kecil ya? Nah, kalau masa kecil mungkin aku sama ya kayak teman-teman di rumah atau mungkin Teteh sendiri. Aku sama kayak teman-teman main congkak sama gitu. Terus juga aku main kelereng sama teman-teman yang lain dan sebagainya. Cuman yang aku sadari gitu ya Teh, setelah aku dari masa kecil yang seperti itu jadi kayak sebuah jalan buat aku lebih senang buat interaksi sama orang, kurang lebihnya kayak gitu. Dan kalau misalkan berbicara tentang keluarga mungkin ya, keluarga aku sebenarnya kedua orang tua aku berasal dari wilayah perbatasan sebenarnya. Kayak kalau ayah perbatasan Cirebon Majalengka gitu kan, terus kalau ibu Cimahi Bandung, itu perbatasan gitu Teh. Sampai sekarang aku pun tinggal di satu wilayah perbatasan juga gitu, sama di situ. Cuman wilayahnya tuh wilayah apa gitu. Oh mungkin Teteh suka dengar kalau misalkan kota Bandung tuh hujan bakal jadi apa Teh? Kayak romantis gitu ya. Oke, iya. Di tempat tinggal aku ini tuh lebih terkenal sama wilayah yang bikin orang tuh gagal move on. Oke. Coba apa tuh? Apa tuh yang bikin gagal move on? Sampai Teh ada lagunya gitu. Kayak lagunya tuh kayak gini. Kalau aku boleh ini ya, agak sedikit. Ya sudah, jangan ke Jatinangor. Terus kan adanya, ya sudah ada yang punya gitu. Jadi saking gagal move on-nya gitu kan. Nah, di situlah aku tinggal sekarang di Jatinangor City. Berarti anak Jatinangor banget nih. Betul sekali. Aku di sana dari kecil sampai sekarang. Oke, boleh dong dari Rahma sendiri ngeceritain dari TK kali ya. TK? Iya. Gimana sih TK-nya? Kali aja kita ada hal-hal yang lucu, yang menarik sampai SMA gitu. Sampai SMA. Aku TK itu ya sekarang sama gitu, maksudnya TK Islam gitu ya. TK-nya yang dia basicnya Islam, dan juga yang aku sadari ternyata kan, aku kan sekarang di BK ya, dari BK sama gitu, dari BK. Jadi aku tuh baru ngeh gitu, kalau di TK aku tuh sebenarnya sudah menerapkan kayak unsur-unsur kebekaan loh. Sampai akhirnya aku lumayan, oke, yang membuat aku jadi hobi untuk berkompetisi, coba kayak sekarang lomba esai, lomba ini itu tuh karena terbiasa dari TK. Dimana kayak guru aku sering banget
ngasih apa ya, kayak space buat anak-anaknya tuh berlomba-lomba, kayak misalkan kamu bisa nih di, kalau dulu apa ya kalau TK Apa ya? Mewarnai? ya Mungkin mewarnai gitu, gitu. iya. Mewarnai, kamu dapat bintang, nanti si bintangnya bisa ditukar nih sama sesuatu gitu kan. Itu kan kalau misalkan kita lihat dari aspek kebekaan mungkin ya, dari aspek psikologi lebih ke hal behavior modification gitu kan. Iya. Gimana sih cara kita merubah satu perilaku dari seorang anak gitu. Itu salah satu yang aku ingat sampai sekarang, kayak ini secara nggak langsung TK aku tuh sangat berpengaruh nih ternyata gitu. Terus aku SD seperti biasa ya, SD dengan baju merah putihnya. Terus SMP aku masuk ke pesantren. Cuman pesantrennya konsepnya lebih ke modern gitu. Dan yang uniknya setelah dari sana, aku SMA yang Salafi. Jadi ada kayak dua gap gitu sebenarnya ya. Karena dua gap ini akhirnya aku ada fase di mana aku sulit beradaptasi di sana. Sangat cukup sulit sampai ngerasa yang namanya harus kabur dari kelas gitu kan, atau enggak melanggar aturan tuh kayak sesuatu yang menantang buat aku. Dulu tuh kayak gitu. Menantang banget gitu. Gitu sih. Dan kalau misalkan kita mungkin throwback ya ke masa SMA gitu, itu kan jadi masa yang menurutku, kalau orang lain bilang masa SMA tuh gimana kita bisa ketemu sama aspek yang romantis, cinta. Kalau aku lebih ke, aku bersyukur mengalami SMA karena aku bisa bertemu dengan teman-teman aku sekarang gitu. Teman-teman yang bisa support aku, apapun yang aku kerjakan selama itu positif, mereka bisa support dan gak ragu buat yang namanya kritik gitu. Meskipun kritik itu pasti agak menyakitkan ya. Kalau misalkan tiba-tiba kayak, kamu tuh kurang nih di A, kurang di B, kamu tuh kayaknya kalau penampilan kurang A, B, C, D gitu. Itu walaupun awalnya menyakitkan, tapi karena orang-orang ini aku tahu mereka selalu support, aku tahu bahwa mereka adalah tipe orang yang bisa memberikan saran terbaik gitu ya. Akhirnya aku mulai menyadari juga kalau kita tuh harus terbiasa dengan yang namanya dikritik. Karena dengan kayak gitu kita lebih cenderung terbiasa untuk diintrospeksi diri. Iya, kadang emang kritikan juga ngebuat kita lebih berkembang gitu ya. Betul banget sih. Ya titiknya di situ. Kayak kita minum obat mungkin ya Teh. Minum obat kan pahit tuh. Kalau misalkan udah pahit tuh nanti kita sembuh gitu. Iya. Sama kritik pun kayak gitu menurut aku. Ya ada juga ya, apalagi dari teman ataupun dari orang-orang terdekat gitu ya, yang emang dia ngasih kritik tapi gak pakai solusi ataupun kayak gitu, pasti ada manfaatnya gitu ya buat kita. Betul sih. Kadang-kala ketika ada orang yang mengkritik tuh, kita selalu fokus sama hal kayak, kok aku jadi sakit hati ya gitu. Padahal kalau misalkan kita bisa ubah persepsi kita tentang hal itu jadi satu pelajaran yang berharga. Karena nggak setiap orang tuh bisa mengkritik dengan cara, entah itu dengan cara yang baik atau kurang baik gitu ya. Karena kalau misalkan orang-orang yang mungkin untuk beberapa orang sih lebih suka ngomong di belakang gitu, itu memang hak mereka. Aku itu hak mereka, cuman lebih baik gitu ya untuk setiap orang tuh bisa ngomong di depannya aja. Karena kalau misalkan di belakang kan kita nggak tahu ya sebenarnya apa yang mereka ingin kritik dari kita, karena ngomongnya di belakang gitu bahasanya kayak gitu. Oke, Teh, kalau misalkan dari sisi keluarga nih, seberapa ngedukung dan seberapa bermotivasinya gitu keluarga di hidup Rahma sendiri? Keluarga itu menarik sih, karena kalau misalkan berbicara tentang keluarga, aku bukan tipe yang terlalu dekat dengan keluarga sebetulnya. Karena aku sadari juga bahwa keluarga aku ketika aku kecil, ayah atau bapak dan ibu dua-duanya bekerja, hingga aku kan lebih dekat sama pengasuh aku, bibi aku ketika itu. Walaupun awalnya kadang ada yang ngerasa yang, kok aku kayak ditelantarin. Kadang suka mikir kayak gitu ya. Sebelum aku paham maksudnya apa, bekerja itu seperti apa. Kenapa dalam kehidupan yang serba dewasa itu nantinya kita harus banyak mengorbankan hal-hal lainnya gitu. Nah dari sana, meskipun kayak gitu, kayak orang tua aku tuh selalu bilang gini, setiap aku mau berangkat sekolah atau mungkin aku telah menyelesaikan satu perlombaan gitu kan, mereka selalu bilang bahwa kalau misalkan kamu ada dimanapun, kapanpun, ya kamu harus siap sama yang namanya perubahan gitu. Karena kalau misalkan dia kayak gitu, kamu gak bakal bisa tumbuh. Walaupun jujur aku awal-awal ngerasa kayak,
kok aku terus-terusan motivasi atau diomongin ini gitu. Apakah aku tidak pernah ada perubahan dari SD sampai sekarang kuliah? Cuma di satu titik gitu ya, aku merasa ternyata maksudnya tuh bukan ke sana, bukan karena aku tidak berubah dan sebagainya. Itu kenapa diulang tuh memang pertama itu jadi salah satu prinsip hidup mungkin ya. Jadi prinsip hidup sampai akhirnya aku paham bahwa oh maksudnya adalah aku itu harus jadi tipe manusia yang bisa beradaptasi dan juga fleksibel sama kondisi-kondisi yang ada. Seperti itu. Kalau misalkan dari keluarga ya, kurang lebihnya itu. Kalau misalkan pengalaman di kuliah nih kan tadi ngomongin soal mungkin lebih ke masa kecil ya emang sudah didewasakan oleh keadaan. Kalau bisa kuliah mungkin lebih dewasa beneran gitu. Boleh dong pengalaman waktu kuliah itu gimana sih? Dari mana dari maba gitu sampai sekarang? Lumayan ya teman-teman, aku sekarang udah semester akhir. Kalau bisa kami bicara tentang bagaimana sih kuliah itu mulai dari maba sampai sekarang. Tentu kalau waktu maba sama ya, aku merasakan yang namanya di ospek, di ospek sampai aku bertemu dengan senior ketika saat itu aku mungkin kayak di tahap yang kok harus ya kita di ospek, apa sih ini manfaatnya, sampai kayak gitu banget. Dan di akhirnya ternyata dari ospek itu aku bertemu dengan orang-orang atau mungkin dengan senior yang cukup menginspirasi buat aku nantinya. Tanpa aku ketahui. Ditahan dulu ya Teh, kita lanjut di segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Ikhwan Mandala balik lagi sama aku Latifa yang tadi kepotong nih bareng Rahma. Gimana nih Rahma buat ngelanjutin tadi cerita tentang masa-masa perkuliahannya? Baik. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang masa ospek berarti ya? Iya, dari awal ospek. Semester awal tadi, mungkin aku lanjut ke gimana selanjutnya aku memutuskan untuk ikut berorganisasi. Mungkin ya. Mungkin ada bagi beberapa mahasiswa yang udah kita fokus untuk kuliah gitu. Tapi tunggu teman-teman gitu. Itu adalah satu peluang mungkin ya. Peluang untuk kita bisa ekspor diri lebih jauh dari kita ngikutin organisasi, terus hal-hal komunitas mungkin ya, seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan di kuliah yang cukup berkesan bagi aku adalah ketika ini baru banget sih kemarin. Ketika aku magang mungkin ya. Magang dan juga alami yang namanya KKN. Karena tadi balik lagi, ketika aku masuk ke fase itu, aku merasakan bahwa yang tadi aku sebut didikan orang tua yang dengan kamu harus jadi manusia yang fleksibel, yang harus adaptasi, misalnya itu kepake banget di sana, di mana kita harus berhadapan dengan orang baru, terus sistem kerja yang baru, gitu. Sampai akhirnya aku merasa bukan sebuah hal yang memberatkan untuk aku mengikuti kegiatan-kegiatan itu gitu. Mungkin ada beberapa orang yang ketika mau KKN, aduh aku overthinking nih, gimana aku di sana, gimana kalau teman-temannya gak sefrekuensi sama aku, gimana kalau masyarakatnya itu tidak bisa menerima aku gitu kan. Terus pas magang, emang aku bisa ya? Nanti kalau magang katanya kan, kalau misalkan kita magang dan kita gak bisa untuk beradaptasi, cuman disuruh-suruh aja nih buat nyajiin kopi lah, atau bikin fotokopi dan sebagainya. Tapi wah, kalau misalkan kita mau dan bisa beradaptasi, khususnya sih sering nanya mungkin ya, dengan sering nanya sih itu bakal ngebantu banget buat kita tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat secara luas. Seperti itu. Nah, tadi kata Rahma kan ngomongin soal pas awal banget. Kalau Rahma tuh dari pernah punya prestasi esai. Oh iya. Nah itu boleh dong diceritain gimana sih bisa nyampe punya prestasi esainya itu? Tentang esai mungkin ya. Aku termasuk manusia tipe orang yang suka menulis. Suka menulis meskipun tidak ada yang kayak aku menulis buku sampai terbit, gak ada sama sekali. Cuma karena dari aku suka menulis itu akhirnya aku sering untuk
mengeluarkan seluruh isi kepala aku daripada itu jadi beban pikiran. Aku tulis semuanya dan sebagainya. Ternyata itu jadi awal dimana ketika aku nulis esai, aku jadi terbiasa dengan yang namanya pola-pola ketika nulis esai itu seperti apa sih gitu. Ada perbedaan loh ketika kita nulis esai, kita nulis yang namanya berita, kita nulis yang namanya juga tugas kuliah mungkin ya. Itu ada perbedaan, tapi di satu sisi ketika aku nulis esai, jadi satu hal yang gimana caranya aku bisa mengeluarkan isi kepalaku dengan ketentuan yang lembarannya harus sedikit misalkan, tapi semuanya harus terbahas gitu kan. Itu sama aja kayak kita mencoba untuk merangkum satu masalah tapi biar orang lain paham gitu. Dan ketika ikut lomba esai ini, tentu ya kalau awal-awal kan aku ngerasa kayak, duh aku takut gitu. Gimana kalau misalkan gak menang? Meskipun bener emang gak menang waktu itu. Gak menang dulu, aku merasakan yang namanya kecewa. Oh, aduh, aku gak menang nih. Bahkan ada satu sisi di mana apa yang aku buat diplagiat orang. Terus juga ada posisi di mana aku harus, oke, kalau misalkan sainganku udah skalanya nasional, aku harus lebih banyak berlatih lagi nih. Harus berani yang namanya mencari tahu lebih jauh gitu ya. Sebenarnya esai untuk skala nasional tuh seperti apa sih? Sampai akhirnya ya alhamdulillah aku dapat untuk juaranya mulai dari kalau misalkan awal tuh aku mahasiswa tingkat awal mungkin yang pertama kali ngadain lomba esai itu dari HMJ mungkin ya dulu. Itu jadi awal kayak buat aku, oke, aku coba kalau misalkan skala kampus aku bisa, aku naik lagi, nanti aku naik lagi gitu. Ya sampai akhirnya sampai situlah gitu. Yo. Betul. Na 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 na. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, teduh tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Ikhwan Mandala balik lagi sama aku Latifa dan Rahma. Kali ini kita bakalan ngebahas ya soal yang tadi terakhir, motivator ataupun tokoh yang menginspirasi Rahma sampai detik ini itu siapa? Ya, berbicara tentang tokoh mungkin ya. Tokoh ini adalah, kalau boleh aku sebut ada 3 ya. Boleh, gimana? Yang pertama itu adalah seorang, aku sebut arsitektur pemikiran. Terus yang kedua itu adalah seorang seniman yang kreatif. Terus yang ketiga itu aku sebutnya sebagai tokoh kayak vitamin C gitu. Nah, Vitamin C. Iya, kayak vitamin C yang terakhir. Oke. Yang pertama dulu deh. Yang pertama itu tokoh ceritanya nih, arsitektur pemikiran gitu. Beliau adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Syekh ini beliau dalam buku-bukunya selalu membahas tentang bagaimana kita harus berpikir tentang alam semesta ini. Kayak berat ya, jatuhnya kayak berat, filsafat gitu. Tapi enggak teman-teman. Kalau misalkan sempat untuk membaca buku-bukunya, itu dia menuliskan bahwa gimana sih sebetulnya kita sebagai seorang muslim harus memandang dunia ini. Gitu. Mulai dari gimana cara kita berpikir, gimana cara kita bertindak, terus juga gimana Islam tuh yang katanya adalah Islam kafah gitu kan, menyeluruh gitu. Tapi terkadang kita tuh tidak diberitahu menyeluruhnya itu seperti apa sih gitu. Sistem dalam Islam tuh seperti apa sih gitu. Sampai akhirnya ketika mendalami pemikiran beliau, aku jadi tahu kalau Islam itu bukan hanya mengatur tentang ibadah,
tapi juga kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, terus juga kehidupan sosialnya, mulai dari sosial, terus juga ada budayanya, hukum, sampai politik gitu. Itu untuk sebuah agama udah kayak layaknya sebuah undang-undang mungkin ya. Ini semuanya udah ada di sana gitu. Itu dari sana, sehingga akhirnya aku terbiasa juga untuk berpikir secara sistematis bagaimana si tokoh ini menuliskan. Ini juga yang menjadi landasan ketika aku membuat esai gitu kan. Aku mulai dari faktanya dulu sih, dunia ini seperti apa, terus dianalisis sampai akhirnya solusinya kayak gimana. Tingkatannya selalu seperti itu ketika membuat sebuah esai gitu dari sana. Dan mungkin kalau lanjut yang kedua, aku sebut seniman kreatif. Seniman yang hobinya itu nyontek sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman follow akun Instagramnya, dia kalau misalkan bikin konten atau SG mungkin ya kalau kita, SG-nya itu tentang gimana perkebunan dia. Kalau mungkin dia punya kebun kayak kebun cabai misalnya gitu ya, perkebunan. Dia jualan tuh di SG-nya kayak ini sekilonya 2 juta ya, kayak gitu. Itu nyeloneh kan sebenarnya, kayak ada kayak gitu sampai 2 juta atau 1 juta gitu. Dia itu adalah PD Baik. Iya, PD Baik. Siapa PD Baik? Siapa sih? Penulis novel apa teh? Kalau PD Baik. Dilan. Iya. Yang paling suka Dilan ya. Dilan, ya. Terus novelnya Helen dan Sukanda. Terus sekarang juga ada yang terbaru lagi. Kalau pernah aku lupa namanya apa, gitu kan? Karena kalau sejauh yang aku tahu sekarang tuh belum. Ya, aku sih masih nunggu ya. Benar di Bandungnya itu belum ada. Kemarin baru ada tuh, nggak salah di Batam itu baru ada. Sekarang belum. Dan alhamdulillah aku berkesempatan bertemu dengan beliau ketika aku pelatihan, terus juga sempat latihan menulis dengan PD Baik. Dan aku baru ngeh gitu bahwa ayah PD ini sosok yang otaknya itu nggak bisa ditebak gitu. Dia out of the box banget. Kita lagi ngomongin, misalkan kita ngomongin kendaraan, nanti loncat, tiba-tiba kita ngomongin politik Indonesia kayak stand-up comedy tuh punchline-nya di sana dipatah tiba-tiba, tapi berbobot semua gitu, berbobot semua. Bahkan kenapa ya kayak novel Dilan kayak terkenal gitu. Kalau misalkan tadi pernah baca misalkan novel Dilan ya, tata bahasanya tuh unik gitu menurutku. Dia sangat unik tata bahasanya, sampai dari sana aku belajar gitu bahwa kita sebagai manusia tuh nggak melulu harus serius, kita nggak melulu harus kaku sama hidup ini, tapi yang namanya kita hidup tuh harus ada unsur komedinya. Bahkan kalau misalkan di salah satu drama nih, drama Korea, apa ya judulnya? Aku lupa judul, tapi kayak kita tahu deh. Suka nonton drakor gak sih? Ada sih beberapa. Kalau yang ini deh, yang lagi rame-ramenya kayak Selamat Atas Pernikahanmu. Tahu gak sih? Lupa aku. Apa 21-25 atau 25-21? Kebalik. Nah itu, dari situ tuh. Apa ya? Lupa deh. Pokoknya gitu ya teman-teman, mohon maaf gitu. Nah di situ tuh ada satu klip yang si tokoh utamanya bilang kayak gini. Kalau kamu punya sesuatu yang dramatis dalam hidup kamu, buat itu jadi komedi. Karena dengan kayak gitu kamu bisa menjalani hidup ini dengan lebih santai gitu kan, dengan lebih aman, enjoy. Nah ayah Vidi itu tipe yang kayak gitu. Gimana pun kehidupan dia bisa survive gitu. Dia bisa survive gitu. Sampai ketika awal bertemu juga kayak beliau bisa yang kayak, kamu yang suka komen di IG aku ya? Gitu. Oke, ada juga mungkin ya sebagai orang yang suka komen gitu masalah cabai 1 juta itu gitu kan. Terus dari situ akhirnya ya alhamdulillah gitu kan, ada unsur-unsur yang masuk ke dalam jiwa aku ketika baca karya-karyanya. Dan terakhir yang aku sebut sebagai vitamin C. Iya, itu emang menarik kayaknya. Siapa? Ini adalah Raline Shah. Ya, baru dengar. Raline Shah itu kalau misalkan sempat nonton mungkin ya teman-teman tuh pertama booming namanya itu ketika film 5 cm. Ketika itu naik gunung Semeru. Iya. Naik gunung Semeru di sana. Ketika dari situ aku langsung kayak jatuh cinta gitu sama orang itu. Secara acting dia enak ya gitu, bahkan sampai bikin gagal move on ya dari acting dia sama Fendi Durio kalau nggak salah. Dari situ aku suka. Setelah dari situ cuman kayak sayangnya kok ada gap yang kayak aku nggak tahu dia kemana, hilang aja, nggak tahu dari mana. Kemudian sosmednya emang aktif ya, dia aktif banget di sosmed. Tiba-tiba lagi foto sama Siwon lah gitu kan, sama artis-artis di luar negeri kayak gitu sebenarnya apa gitu. Sampai akhirnya kayak aku nonton gitu kan kayak talk show-nya. Dan ternyata ketika dia hilang dan sebagainya gitu kan, dia itu ada di fase yang
mengenal dirinya sendiri. Dia lebih banyak mengenal dirinya sendiri sebelum dia mengenal orang lain gitu. Sampai dia selalu bilang kalau misalkan hidup ini tuh sebenarnya cuma 2 hal deh. Yang pertama adalah kita syukur, dan kedua adalah sabar. Maksudnya gimana aja, kalau kita dapat apa yang kita mau, kita bersyukur. Kalau nggak dapat, ya sabar. Hidup ini cuma tentang 2 itu sebetulnya gitu. Kalaupun nantinya ke depannya gitu kan, kita setelah ada di posisi-posisi ini, tentunya kalau udah sabar kan kita nggak cuma sabar doang ya. Sama aja ya, nggak ada tindakan apa-apa, enggak dong gitu. Kalau aja nyuruh kita buat ikhtiar gitu kan, selain doa ada ikhtiar gitu. Dan dari situ akhirnya aku menjadikan dia, kenapa jadi satu role, karena dia salah satu juga artis yang menurut aku secara kerelawanan aktif gitu. Dia ya aktif main di sana, main di sini gitu kan, main dalam tanda kutip. Dia ikut aktivitas yang emang sifatnya itu isu kemanusiaan kayak gitu. Jadi itulah vitamin C buat aku, Kalinsya. Dari ketiga tokoh ini akhirnya jadilah aku gitu. Jadilah aku yang seperti ini. Ya, nih Rahma boleh dong buat akhir segmen kita kali ini kasih kata-kata motivasi ataupun quotes yang Rahma pegang sampai sekarang yang bisa memperkuat Ramadan kita kali ini kali ya. Boleh silahkan Rahma. Kalau kata hari ini kayak gitu kan, kata-katanya dong. Kata-katanya adalah aku cuma ingin mention bahwa ada satu penelitian yang bilang kalau ketika Ramadan itu adalah detox untuk otak kita. Jadi ketika Ramadan kita berpuasa ataupun kita bermeditasi, dalam halnya kita mengenal diri lebih jauh, balik lagi, itu adalah sisi di mana kita reset otak. Yang namanya detox, reset itu kan membersihkan ya. Sampai akhirnya kalau misalkan satu handphone kita reset, akhirnya apa? Dia ketika kita pakai jadi lebih enak tuh, lebih lancar lah dan sebagainya. Sama otak kita pun seperti itu. Jadi sangat sayang banget kalau misalkan teman-teman menyia-nyiakan adanya Ramadan, karena ingat loh gitu, penelitian tadi aja deh bilang bahwa hal itu tuh terjadi. Karena dengan Ramadan otak kita secara fungsi kognitif itu lebih jalan, atau bukan lebih jalan, lebih upgrade gitu kan, maksimal banget. Jadi sangat sayang buat teman-teman untuk berleha-leha dalam Ramadan, karena dengan Ramadan itu harusnya kita lebih berkarya dong. Jangan kalau misalkan ada yang bisa kita lakukan, ya why not gitu. Oke, terima kasih ya Rahma buat udah datang di Labdak dan ikutan Sarmada kali ini. Buat Ikhwan Mandala, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat episode-episode berikutnya juga jangan lupa buat ditonton ya. Aku Latifa dan Rahma, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.